Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MGP Gacor Mania, selamat datang kembali di channel kita yang paling gacor soal MotoGP. Siapa di sini yang selalu penasaran dengan drama dan intrik di balik lintasan? Tentu saja kalian semua. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sebuah opini super menarik dari seorang pembalap yang juga akrab dengan dunia balap motor, yaitu Maria Herrera. Dia adalah pembalap wanita yang berlaga di kejuaraan dunia FIM Women's Circuit Racing. Jadi, apa yang dia katakan ini bukan cuma opini kosong, tapi datang dari sudut pandang seorang profesional yang tahu betul seluk-beluk balap motor. Judulnya mungkin terdengar cukup provokatif. Maria Herrera, Marc Marquez meremehkan pembalap seperti Bagnaia dan Quartararo. Kalian pasti langsung pikir, wah, apa maksudnya ini? Marquez kan pembalap legendaris tapi sampai meremehkan Bagnaia dan Quartararo. Tenang, kita akan bedah satu persatu karena ini bukan soal merendahkan, tapi lebih ke fenomena dominasi yang bikin kita geleng-geleng kepala. Mari kita mulai dari poin pertama yang diangkat oleh Maria Herrera. Dia sangat memuji Marc Marquez bukan hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai seorang pribadi. Ini adalah poin yang sangat penting karena seringkali kita hanya melihat performa di lintasan. Menurut Maria, Marc Marquez adalah contoh yang sempurna dari seorang atlet dan manusia. Kenapa? Karena dia telah melewati masa-masa yang sangat sulit. Kita semua tahu cedera panjang yang dialaminya di lengan kanan benar-benar mengancam karirnya. Dia harus menjalani operasi berkali-kali, absen dari balapan, dan berada di titik terendah dalam karirnya, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah masa-masa di mana banyak orang yang mungkin akan menyerah, pensiun, dan menikmati gelar-gelar yang sudah mereka raih. Tapi apa yang dilakukan Marc Marquez? Dia bangkit seperti burung phoenix. Analogi ini sangat pas. Seekor burung phoenix setelah terbakar habis akan bangkit kembali dari abunya. Marc melakukan hal yang sama. Dia tidak hanya pulih, tetapi dia kembali dengan rasa lapar yang sama, bahkan mungkin lebih besar dari sebelumnya. Maria Herrera menekankan, tidak semua orang yang sudah memenangkan begitu banyak gelar mau kembali dengan rasa lapar yang sama untuk meraih kemenangan. Ini adalah mental juara sejati. Marc menunjukkan kepada kita semua bahwa cedera dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Selama kita percaya pada diri sendiri, kita bisa kembali bahkan lebih kuat. Sekarang kita masuk ke hal yang paling bikin kita penasaran. Apa yang membuat Marc begitu istimewa di mata Maria Herrera? Dia bilang, saya rasa tidak akan ada orang seperti Marc Marquez. Ini adalah pernyataan yang sangat berani, tapi dia punya alasan kuat. Menurutnya, jika kita menganalisis gaya balap Marc, kita akan melihat sesuatu yang unik. Dia mungkin terlihat berjuang bahkan menderita di satu putaran, tapi di balik perjuangan itu ada kecerdasan luar biasa. Marc Marquez punya kemampuan untuk menyalin atau meniru gaya pembalap di depannya. Bayangkan ini, Marc membuntuti seorang pembalap. Dia menganalisis jalur balapnya, titik pengeremannya, dan cara dia memasuki tikungan. Lalu dia menggabungkan apa yang dia lihat itu dengan insting dan kemampuannya sendiri. Hasilnya sebuah fusi yang sempurna. Maria memberi contoh saat balapan di Republik Ceko. Saat itu, karena masalah tekanan ban, Marc harus menjaga jarak. Tapi dia menyalin cara membalap lawan selama beberapa putaran. Dan begitu dia sudah dapat strateginya, dia langsung bilang selamat tinggal dan melesat jauh di depan. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, sebuah bakat langka yang tidak dimiliki semua pembalap. Maria percaya penderitaan yang Marc alami dengan cedera dan kesulitan bersama motor Honda telah memberinya kemampuan unik.
Dia memiliki kontrol yang luar biasa di bagian depan motor dan mentalitas yang tak pernah menyerah. Inilah yang membuat dia tidak bisa dihentikan. Kita sekarang masuk ke inti dari opini Maria Herrera, yaitu bagaimana dominasi Marc Marquez ini seolah meremehkan pembalap hebat lainnya. Perhatikan kalimat ini. Dia seolah-olah telah mengurangi nilai pembalap hebat seperti Bagnaia dan Quartararo yang sudah memenangkan kejuaraan saat dia tidak ada. Ini bukan berarti Marc sengaja merendahkan mereka, bukan. Tapi dampaknya dari dominasi Marc adalah membuat prestasi para juara dunia sebelumnya seolah-olah terlihat biasa saja. Bagnaia dan Quartararo adalah juara dunia yang luar biasa. Mereka memenangkan gelar saat MotoGP tanpa kehadiran Marc Marquez yang dalam kondisi 100%. Ketika Marc kembali dan langsung mendominasi, orang-orang bertanya-tanya bagaimana bisa dia membuat hal yang sulit terlihat begitu mudah. Ini adalah efek yang tak terhindarkan. Kehebatan Marc yang kembali dari titik nol dan langsung menguasai balapan membuat pencapaian orang lain menjadi terasa kurang di mata publik. Padahal pencapaian mereka sendiri sudah sangat luar biasa. Maria Herrera percaya momen sulit yang dialami Marc telah menjadikannya pembalap yang sangat kuat. Kemampuan adaptasinya brutal dan dia selalu mencari batas pembalap di depannya, menunggu momen untuk menyerang. Lalu, bagaimana dengan masa depan? Siapa yang bisa menyaingi Marc? Maria punya beberapa nama yang dia harapkan bisa memberikan perlawanan sengit. Tentu saja dia menyebut nama Jorge Martin. Meskipun ia ingin Martin tetap di Ducati, ia penasaran dengan performa Martin bersama Aprilia. Selain itu, ada nama-nama lain seperti Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio yang dianggapnya sangat kuat dan bisa berada di barisan depan. Jangan lupakan juga adik Marc sendiri, Alex Marquez, yang juga punya potensi. Tapi Maria kembali menegaskan satu hal, jika Marc dalam kondisi terbaik, saya rasa dia akan bertahan lama. Ini adalah pernyataan yang memprediksi masa depan MotoGP. Jika Marc tidak mengalami cedera atau masalah lain, dia akan menjadi kekuatan dominan untuk beberapa waktu ke depan. Ada satu kalimat lagi yang sangat menarik dari Maria Herrera, dan ini adalah puncaknya. Saya rasa sekarang dengan motor yang sama tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pernyataan ini mengacu pada skenario motor yang sama. Jika Marc dan pembalap lain mengendarai motor yang identik, Maria percaya Marc akan selalu menjadi yang terdepan. Dia mungkin bisa dikalahkan dalam 1 atau 2 balapan, tapi untuk merebut gelar juara dunia, Maria melihatnya sebagai hal yang sangat sulit. Terakhir, Maria Herrera menyoroti misteri di balik performa Bagnaia. Dia mengaku tidak mengerti apa yang terjadi pada pembalap Italia itu tahun ini. Bagnaia adalah pembalap yang sangat bagus, tapi dia seperti kehilangan sentuhan. Maria bahkan berspekulasi bahwa Marc mungkin sedang memainkan peran psikologis di dalam tim. Ini adalah spekulasi yang sangat menarik karena kita tahu kecerdasan Marc tidak hanya terbatas di lintasan. Dia adalah pembalap cerdas dan jenius. Namun, Maria punya resep untuk Bagnaia. Saya pikir Bagnaia perlu mengalahkan Marquez di satu balapan dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk melihat bahwa dia memang bisa. Ini adalah tantangan mental. Bagnaia perlu membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa dia masih memiliki kecepatan untuk mengalahkan sang juara. Jadi MGP Gacor Mania, itulah analisis mendalam dari Maria Herrera. Poin utamanya adalah bahwa Marc Marquez bukanlah pembalap biasa. Dia adalah sosok yang bangkit dari keterpurukan, memiliki bakat unik dalam membalap, dan kehadirannya di lintasan telah mengubah dinamika balapan.
Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan opini Maria Herrera? Apakah Marc Marquez benar-benar tak terhentikan? Siapa yang kalian pikir bisa memberinya perlawanan sengit di musim-musim mendatang? Jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan yang paling penting, subscribe di channel MGP Gacor biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru dan terpanas seputar MotoGP. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.